Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pergi dalam satu malam ke langit ketujuh? Bagaimana semua itu bisa terjadi? Dan dengan apa Rasulullah pergi ke sana? Simak pada video berikut ini. Peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian yang berlangsung pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian ini, merupakan peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berawal dilakukan dari Masjidil Haram, menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat di mana berada di langit ketujuh dalam satu malam. Jika dipikir menggunakan logika sungguh memang tidak masuk akal. Namun umat Islam harus mengimaninya. Karena, terdapat keterangan dari hadis-hadis yang syahih dan juga Al-Quran. Pengertian peristiwa Isra Miraj mencatat, berdasarkan kajian sebagian besar ulama tafsir, bahwa peristiwa Isra Miraj adalah suatu peristiwa yang sungguh istimewa, bagi umat muslim di seluruh dunia. Karena pada awal ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman diawali dengan kata Subhana, yang berarti Maha Suci, dan tidak terdapat pada 113 surat lain dalam Al-Quran. Ini dapat mewakili pembuktian kecintaan dan kasihnya terhadap hamba tercintanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga merupakan sebuah peristiwa yang amat dahsyat, karena tidak pernah dialami oleh manusia-manusia sebelumnya. Yang pada kejadian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan dengan secepat kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra atau Sara, artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Maha Suci Allah, yang telah mempertahankan hambanya, pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Miraj secara bahasa artinya naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Miraj ini disinggung dalam surat An-Najm. Dan sesungguhnya, Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 13-18. Hikmah peristiwa Isra Miraj. Menurut Syekh Muhammad Hudori dalam Nur Al-Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, menjelaskan adapun hal yang memicu terjadinya peristiwa Isra dan Miraj yaitu sebagai bentuk tasliyah atau hiburan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kekasihnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad baru ditinggal oleh kedua orang yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah sang istri, dan Abu Talib sang paman. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian, atau yang pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 51 tahun, atau biasa disebut dengan Amul Huzain, atau tahun kesedihan. Dalam sebuah malam selepas sholat Isya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristirahat sejenak, sambil berbaring di Masjidil Haram. Kemudian beliau didatangi malaikat Jibril dan dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan lagi pada tempatnya, yang sudah dipenuhinya dengan iman dan hikmah. Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, didatangkanlah buruk yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Buruk satu akar kata dengan bard yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku buruk, yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari hewan bagal, yang dimana buruk tersebut memiliki langkah yang sejauh pandangannya. Hadis riwayat Muslim.
Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat mengimami ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman, satu berisi susu dan yang satu lagi berisi khamar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadis tersebut. Miraj pun dimulai. Rasulullah naik buruk bersama Jibril, hingga tiba di langit pertama. Dalam lanjutan dari hadis Sahih Bukhari dari Malik bin Syasya'ah menjelaskan kelanjutannya. Lalu aku dibawa di atas punggung buruk dan Jibril pun berangkat bersamaku, hingga aku sampai ke langit dunia lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Hingga beliau pun melewati pintu-pintu langit yang dihuni oleh arwah para nabi. Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat, dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha, yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan yang besar. Tak kala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam, setelah mendapat tugas salat 50 kali dalam sehari. Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Tanya Nabi Musa. Aku menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku. Lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa, alaihi salam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan mudah hingga Rabbku berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, yang dia tidak melaksanakannya maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan namun dia tidak melaksanakannya maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Nabi Musa lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit yaitu. Langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika telah selesai menerima perintah sholat, Nabi Muhammad SAW kembali menunggangi buruknya untuk pulang ke Mekah dan diantar dengan malaikat Jibril. Menurut sebuah kisah saking cepatnya buruk, ketika Nabi Muhammad SAW pulang, konon katanya tempat tidur Nabi masih terasa hangat. Fakta dibalik sejarah peristiwa Isra Miraj dalam Islam. Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit dengan ruh dan badannya. Dan badan beliau masih tetap dalam bentuk aslinya, tidak berubah menjadi cahaya. Pemahaman kewajiban sholat. Perayaan Isra Miraj maknanya adalah mengagungkan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW
karena perayaan Isra Miraj akan selalu mengangkat tema kisah Isra Miraj Nabi, dengan pembahasan yang begitu panjang, dan dititik beratkan pada pemahaman kewajiban sholat bagi seorang muslim. Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya. Ketika Nabi Muhammad SAW dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan bahwa beliau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun menurut jumhur ulama bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu tidak melihat dengan mata kepala beliau, akan tetapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh tempat. Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas mustawa. Namun jangan berangan-angan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas langit. Maka yang perlu diketahui bahwa atas mustawa bukan tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan tempat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bertemu para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup, bertemu dengan para nabi dan rasul, yang telah meninggal dunia dan kemudian berbincang. Itu adalah mukjizat, dan yang dipahami para ulama bahwa orang yang hidup saat ini bisa saja bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sebagai karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski peristiwa Isra Miraj ini, mungkin tidak terfikir oleh nalar manusia biasa, namun wajib diimani oleh kaum muslim. Peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW, dalam waktu singkat telah tersebar luas kabarnya di masyarakat Mekah. Mengenai peristiwa itu kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek, dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Mekah berkumpul maka Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati. Mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, bagi umat Islam yang masih lemah imannya banyak yang menjadi murtad, tetapi bagi yang kuat imannya tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan itu, sebab mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cerita lain dari peristiwa ini terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, ia mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain, setelah ia datangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Miraj. Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan meminta penjelasan langsung. Setelah mendengar sendiri dari Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerimanya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad memanggilnya dengan sebutan As-Siddiq, yang berarti kejujuran. Dari penjelasan tersebut dapat diambil hikmah, bahwa peristiwa Isra Miraj hendaknya menambah dan mempertebal keimanan, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.